Halo semua, Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Paradigma. selamat Eee, pagi semua. Perkenalkan nama saya Indra Mariati, salah satu dosen ISB dan juga salah satu dosen, MKI untuk Marketing Analytics. Pagi ini, kita akan bersama-sama belajar tentang MailChimp. Nah, kali ini saya ditemani oleh, salah seorang narasumber, yaitu Bu Kartika. Halo Bu Kartika. Halo Bu Indra, gimana kabarnya? Baik Bu. Baik ya. Oke, sudah semangat Bu untuk belajar email marketing di hari ini? Wah, siap banget nih Bu, saya penasaran banget nih, Keren gimana sih. banget. Oke, jadi ada intro dulu sebentar sebelum kita masuk pada tutorialnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang email marketing yang dapat kita pergunakan dalam dunia digital marketing. Nah, saat ini kita akan mempelajari salah satu aplikasi yang dapat mendukung kita sebagai support di dalam email marketing yang dinamakan MailChimp. Jadi kita akan melihat bagaimana menggunakan MailChimp ini untuk keperluan email marketing lebih lanjut, Bu. Jadi seperti itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, jadi mungkin, Bu Tika berarti ngajarinnya dari awal nih ya, Bu, ya, gimana caranya, Oh, daftar dan lain sebagainya ya, Bu? siap Bu, Kan deal ya Bu ya. Jadi teman-teman mari mempersiapkan diri dan kami juga mengencourage teman-teman untuk membuka layar monitor laptopnya agar mungkin bisa juga mengikuti ya tata caranya karena ini kan tutorial langkah-langkah jadi kalau tidak diikuti bisa lama-lama semakin mungkin bingung ya ini sudah di mana tapi kalau diikuti bisa semakin jelas apa yang sedang teman-teman kerjakan. oke, kita langsung mulai aja nih, Bu. Silakan Bu Tika, Oke, mungkin. baik Bu. Oke, teman-teman, apakah di sini teman-teman ada yang sudah pernah mendengar kata MailChimp? Kalau sebelum pertemuan ini, mungkin ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah ya. Gak apa-apa, bagi yang belum pernah, juga kita akan mempelajarinya pada pertemuan kita yang kali ini. Nah, apa MailChimp itu? Let's check it out. Kita mungkin bisa move ke slide yang berikutnya. Oke, jadi MailChimp ini merupakan salah satu platform marketing automation untuk email marketing service. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengadakan suatu program, campaign atau juga promosi untuk keperluan digital marketing. MailChimp sendiri mulai didirikan di tahun 2001 dan juga merupakan salah satu the most famous and used email marketing software in the world. Jadi kenapa juga kita menggunakan ini karena MailChimp merupakan salah satu software juga yang sudah well known ya untuk bagian email marketing. Oke, kita bisa lihat slide selanjutnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat how to use MailChimp. Let's build your email list. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum kita menggunakan sebuah platform atau aplikasi yang berbasis web, kita perlu melakukan terlebih dahulu registrasi atau bahasa kerennya sign up ya. Jadi teman-teman, mari kita sign up dulu. Mungkin kalau sudah ada yang pernah memiliki akun di MailChimp bisa langsung ke step login ya, yang nanti akan kita tempuh juga. Tapi mungkin mayoritas belum punya, jadi mari kita registrasi dulu. Tata cara untuk registrasinya bisa kita lihat di slide ini. Pertama, teman-teman tentu saja silakan membuka browsernya dan bisa membuka www.mailchimp.com. Pastikan juga koneksi internetnya menyala ya. Oke. Nah, kalau koneksi internetnya lancar dan penulisan domainnya juga tidak salah, maka akan muncul tampilan seperti ini di depan teman-teman ya. Jadi ada tampilan seperti ini dan teman-teman bisa lihat di bagian kanan atas itu ada button sign up free. Oke, nah yang sudah diarahkan kursornya oleh Bu Indra. Thank you Bu Indra. Nah, teman-teman bisa klik ya di bagian itu. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman mengisi email, username, dan password yang diinginkan pada form sign up ini, lalu kemudian klik button sign up.
Untuk passwordnya harus memenuhi semua persyaratan, yaitu minimal 8 karakter yang mengandung huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol. Kemudian ini juga ada opsional jika teman-teman ingin menerima email blast dari MailChimp, juga teman-teman bisa tidak mencentangnya, tapi kalau teman-teman tidak ingin, bisa mencentangnya ya. Oke. Nah, kalau sudah, setelah itu teman-teman bisa mengecek email yang sudah teman-teman masukkan tadi waktu sign up, dan kemudian mengklik button aktivasi akun dengan cara mengklik link yang dikirimkan oleh MailChimp melalui emailnya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, jadi akan ada muncul activate your MailChimp account. Nah, teman-teman bisa mengklik button yang berwarna hijau gelap ya, hijau kebiru-biruan ya yang ada di bawah. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman akan masuk ke page MailChimp kembali seperti ini, dan teman-teman bisa mengeklik ini ya, I'm not a robot. Jadi teman-teman bisa klik. Nah, di sini akan ada pilihan untuk paket-paket dari MailChimp. Nah, kita pilih yang free aja, teman-teman bisa pilih free dan kemudian klik continue. Setelah itu, teman-teman perlu untuk men-set up account-nya terlebih dahulu ya. Jadi di sini teman-teman silakan mengisi nama depan, nama belakang, nama bisnis. Jadi bisa menggunakan bahasa yang profesional ya teman-teman. Mungkin kalau uji coba namanya masih bisa bebas, tapi kalau untuk keperluan digital marketing yang sungguhan itu sebaiknya menggunakan nama bisnis yang memang mudah dipercaya gitu oleh calon customer nanti. Link website bisnis opsional kalau sudah ada, bisa juga teman-teman letakkan. Nomor handphone juga opsional, dan kalau sudah bisa klik button continue. Oke, di sini teman-teman bisa mengisi alamat juga. Untuk alamat ini itu opsional juga. Kalau sudah, teman-teman bisa klik button continue. Nah, di sini mungkin bisa pilih no, ini adalah pertanyaan apakah kita sudah punya list kontak atau belum. Misalnya belum, kita pilih no ya. Saya asumsikan belum kan karena masih baru. Oke, bisa klik continue. Selanjutnya bisa juga pilih bidang bisnis sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini tidak ada yang benar atau salah. Bagi teman-teman yang mengisinya, silakan. Misalnya memang sudah fix ya, mau bisnis di bidang services misalnya jasa, silakan diklik. Tapi bagi juga yang belum, bisa juga continue. Ya kalau sudah, di sini bagian ini bisa teman-teman klik continue juga. Oke, nah di bagian ini teman-teman bisa pilih yang I'll do this later. Oke, kalau sudah bisa di next. Nah, kalau sudah teman-teman bisa pilih dulu yang button thanks, I don't need to see this anymore. Nah, tahap pertama registrasi selesai. Oke, yeay, mudah bukan ya teman-teman yang masih registrasi kan? Jadi saya harap semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita akan masuk pada step kedua yaitu untuk login. Mari kita. Oke, untuk login mungkin Bu Kartika bisa langsung ini ya share screen-nya Bu Kartika. Jadi Bu Kartika ini mau langsung live demo gitu. Jadi lewat akunnya Bu Kartika. Oke, baik Bu Indra, ini saya akan share. Apakah sudah masuk screen saya? Sudah nih, sudah ada. Sudah ada. Nah, kalau sudah ada di sini ada bagian untuk memasukkan username dan password ya, teman-teman bisa untuk memasukkan ya. Kalau saya ini username. Kebetulan sudah sempat disimpan, jadi sudah ada. Nah, kalau sudah, teman-teman sudah masukkan, kita pilih login. Kita klik login. Nah, kadang di sini MailChimp-nya akan memberikan semacam security gitu ya untuk mengecek apakah ini adalah teman-teman. Apalagi kalau teman-teman login dari device yang tidak biasanya teman-teman
pergunakan. Misalnya biasanya dengan laptop A, kemudian hari ini dengan laptop B. Biasanya bisa juga ada verifikasi. Tapi kalau ini, karena saya sudah yakin ini saya sendiri ya, jadi langsung saja klik yang I'll do this later. Oke, nah di sini teman-teman sudah masuk ke bagian dashboard dari Mailchimp saya. Jadi ini merupakan platform yang dapat membantu kita untuk memanage hubungan kita dengan pelanggan ya, merupakan bagian juga dari customer relationship management, di mana kita dapat mengirimkan blast email kepada calon pelanggan kita dengan harapan mereka bisa lebih me-reach kita. Nah, di sini biasanya yang kita perlukan terlebih dahulu itu adalah data pelanggan kita ya Bu ya. First ya, sebelum kita bisa datang ke rumah teman kita kan kita juga perlu mengenal dia dan perlu alamatnya dia juga ya. Jadi teman-teman pastikan di dunia digital marketing ini teman-teman juga punya kontak gitu atau punya data seperti mungkin email ya gitu ya. Paling nggak ada email dari para customer teman-teman nantinya. Nah, kalau itu anggapannya sudah terkumpul, nah mari baru kita jalankan CRM-nya. Karena tanpa itu kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak punya data sama sekali tentang mereka. Nah, kalau sudah, kita mungkin bisa masuk di bagian ini dulu ya, Bu. Ya, ada beberapa button di sini. Yang bagian audience dulu aja. Kita bisa klik yang audience. Audiens ini apa ya, Bu? Audience ini adalah bagian menu fitur untuk mengisi data tentang customer kita, Bu. Jadi di sini kita akan menaruh data kontak dari calon customer atau customer yang sudah kita dapatkan. Nah, seperti tadi saya bilang sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mungkin mengawali dengan ini ya, karena ada beberapa button, mungkin kan kadang bingung yang mana dulu, kita masukkan dulu aja list dari customer kita. Nah, ada beberapa cara nih Bu Indra untuk kita memasukkan ya. Misalnya ya, di sini saya masukkan view konteks, saya klik di sini. Dulu. Oke. Nah, apakah teman-teman sudah memiliki tampilan yang sama? Nah, kalau sudah berarti sudah benar ya langkahnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sudah ada beberapa kontak yang masuk karena memang sudah ada ya, saya sudah memasukkannya sebelumnya. Tapi bagi yang belum ada, nggak apa-apa, bukan berarti salah, tapi karena memang baru dibuka ya. Jadi tidak harus selalu takut kalau tampilannya ada perbedaan sedikit. Kita juga belajar untuk mengenali page, oh ini memang ada perbedaan antara data yang sudah dimasukkan dengan yang belum. Nah, kalau sudah di sini ya fiturnya sama, kita bisa pilih yang add context, oke, dan pilih add a subscriber. Oke. Oke, nah di sini sudah keluar. Di sini kita akan memasukkan data dari customer kita. Pertama yang diminta adalah email address. Misalkan saya akan memasukkan data dari salah satu mahasiswa saya ya. Ini saya pinjam emailnya dari salah satu mahasiswa saya. Jadi saya akan memasukkan emailnya seperti ini. Oke, nah ini tidak harus email UC, ini bebas. Email yang lain juga selama emailnya ditulis dengan baik dan benar ya. Kemudian first name-nya saya tuliskan Felicia, last name-nya Gunadi. Oke, nah di sini ada tanda bintang merah teman-teman. Berarti ini merupakan bagian inputan yang wajib untuk teman-teman isi. Tapi kalau yang bagian di bawah ada address dan lain sebagainya, ini tidak wajib. Kalau memang teman-teman punya datanya akan lebih baik. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Untuk uji coba kali ini ya, saya misalnya akan masukkan Citraland gitu ya. Oke, nah kalau sudah di sini juga teman-teman bisa menambahkan birthday-nya kapan. Oke, dan selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian bawah ini ada button untuk dicentang yang bertuliskan this person gave me permission to email them. Jadi ini merupakan salah satu pertanda ya bahwa data ini sudah kita dapatkan dengan
legal gitu ya, dengan benar, dan penerimanya itu bersedia untuk menerima email-email dari kita. Nah, kalau seperti itu kita centang yang bagian ini. Kalau sudah, kita pilih subscribe. Kan kalau subscribe berarti yang bersangkutan juga mau ya menerima info-info dari kita. Itu yang membedakan email marketing dengan spam ya Bu ya? Betul sekali Bu. Jadi itu yang membedakan. Kalau spam itu tanpa izin, tanpa permission sudah dikirimkan. Kalau subscribe itu memang dari pihak penerimanya juga sudah menyatakan kesediaannya, gitu ya, dengan mungkin memberikan datanya seperti itu. Oke. Nah kalau sudah, Ini nampaknya ada ini Bu, please please check. enter Tom. Oh, ini harus ada address yang komplit. Biasanya tidak harus ada, tapi kita coba tulis dulu aja ya. Oh, karena ini dimasukkannya satu-satu. Selain Mungkin karena tadi addressnya diisi kali Bu, kalau nggak diisi rasanya nggak masalah ya Bu. rasanya kita coba ya Bu ya. Oke. Oh, saya malah lupa mencentang yang ini. Oke, nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Jadi perhatiin ya teman-teman, itu harus dicentang tuh yang if apa yang you have permission itu, kalau nggak Iya. ulang isi lagi nih teman-teman. Oke, begitu kalau dalam sini. Nah, ini sudah, mudah-mudahan bisa. Oke. Rasanya sih bisa ya kalau sudah. Nah, sini ya mission accomplished. Jadi sudah selesai. Di sini kelihatan your audience saya sudah punya 8 kontak. Yang tadinya kan masih 7 kontak ya. Nah, seperti itu Bu Indra. Nah, ini ceritanya kan karena saya Bu Kartika punya mahasiswa namanya Felicia, satu orang nih. Misalnya yang sudah bersedia menjadi subscriber. Nah, misalnya mahasiswanya ada 100 Bu Indra. Nah, ya Gimana nih? masa saya masukin 100 satu-satu, kan pengangguran banget saya. Iya, nggak apa-apa sih kalau Bu Indra mungkin lagi ada waktu dan hobi ya memasukkan entry data. Tapi kalau enggak, ya kan itu akan text time. Tapi don't worry Bu Indra, kita punya cara gitu untuk tidak memasukkan satu-satu gitu ya. Nah, kita bisa pilih klik yang tadi ya, yang add contact ini. Kita klik yang, kalau tadi add a subscriber, ini kita pilih yang bagian kedua, import contact. Kita pilih. Selanjutnya di sini akan ada 2 opsi. Yang pertama upload file, yang kedua copy and paste. Kita pilih yang opsi pertama, yang upload file. Nah, teman-teman bisa membaca di bawahnya itu ada tulisan yang lebih agak pudar sedikit ya. Itu ada keterangan upload CSV or tab delimited txt file. Jadi ini adalah format file yang diterima untuk disubmit ke MailChimp. Nah, kita klik terlebih dahulu bagian ini, continue to upload, dan kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Kita pilih browse. Oke. Nah, sampai di sini dulu, berarti kan kita akan mengupload sesuatu file ya Bu ya. Nah ya Bu, format bentuk filenya itu kayak apa ya Bu? Seperti apa ya? Betul. Nah, sebelum kita mengimport file tersebut, tentu saja kita perlu menyiapkan file tersebut. Jadi kadang kan kita mendapatkan data pelanggan itu dari berbagai macam form dan bentuk. Mungkin ada yang manual, ada yang form Google Form, tapi kan dengan berbagai format. Nah, di sini kita harus seragamkan dulu formatnya yang bisa diterima oleh MailChimp. Nah, untuk formatnya sendiri seperti ini. Apakah masuk ke screen sharing Excel saya atau belum? Masih yang tadi? Masih belum Bu. Oh ya, kalau gitu saya share ya. Caranya mudah teman-teman. Teman-teman bisa membuka Microsoft Excel, oke. Kemudian teman-teman bisa membuat 3 kolom yang terpenting ya di dalam MailChimp ini, yaitu kolom email address pertama, kemudian kolom first name, dan selanjutnya adalah kolom last name. Ini berarti sama kayak yang tadi itu Bu, yang add subscriber satu-satu ya, cuma dibutuhkan email, first name sama last name aja. Iya, betul. Ya, jadi ini yang paling penting ya Bu ya. Kalau mau ditambahkan lagi bisa, tapi untuk uji coba kali ini kita taruh yang paling itu ya, sehingga bisa seragam dengan yang tadi ya, yang ada prasyaratnya, ini yang wajib. Oke, kalau sudah, teman-teman silakan
Nah, lalu di sini mengetikkan email address dari calon pelanggan atau customer-nya teman-teman. Nah, di sini saya izin mengambil beberapa email dari teman-teman yang ada di kelas B ya. Gitu. Jadi ini misalnya ada beberapa teman yang saya kenal, misalnya ini emailnya, kemudian first name-nya, ini misalnya Jessica, kemudian selanjutnya ini adalah last name-nya Linadi. Oke, gitu ya. Nggak perlu dulu dengan warna favorit, makanan kesukaan. Kita untuk pertama menjejaki, kita taruh dulu dengan apa namanya atribut yang paling penting untuk dikenal. Nah, kalau sudah Bu, kita bisa pilih file. Kemudian ini kalau tampilan di saya itu adalah save as. Nah, kalau di OS yang lain bisa juga pilih export ya. Saya sempat cek di yang Windows ketika dipilih file dan pilih save as itu tidak muncul, teman-teman bisa pilih export. Nah, kalau di tempat Bu Kartika ini ada keluar save as, jadi saya langsung save as. Dan teman-teman bisa pilih di bagian file format. Ingat ya, tadi ada tulisan ya, hanya menerima CSV atau TXT. Nah, di sini saya pilih yang TXT. Oke. Tab delimited text, oke. Kalau sudah, kemudian klik save. Nah, saya sudah save, jadi akan ada tampilan seperti ini ya. Kalau belum ya, teman-teman akan lanjut men-save-nya. Nah, oke, kalau sudah, kita back kembali ke tampilan yang tadi, karena sekarang kita sudah punya dataset ya, teman-teman. Dan untuk MailChimp ini kabar baiknya adalah meskipun free, teman-teman paling nggak bisa menggunakan sampai 2000 konten. Lumayan ya, Bu ya, untuk memulai. Betul. Daripada punya saya yang di add-ons itu cuma 50 nih, Bu. 50 ya. Nah, ini bisa sampai 2000. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali ke tampilan yang tadi dan kita pilih browse. Oke, tadi Bu Kartika sudah menyimpannya dengan nama dataset kelas B. Tolong juga penamaan itu dikondisikan gitu ya. Tadi kan kita membuat data, ya kita pakai kata data atau dataset baru keterangannya apa ya. Jadi jangan dikarang aja nanti akan menyulitkan kita ketika mencarinya. Kalau sudah saya pilih, nah akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya bisa pilih yang bagian continue to organize. Oke. Oke. Nah, kalau sudah, Bu Kartika akan pilih yang subscribe. Jadi anggapannya kan mereka yang sudah setuju, setelah itu langsung continue to type. Nah, di sini kita teman-teman jika ingin memberikan tag atau sebuah pengelompokan ya di dalam dataset yang baru teman-teman isi, ini teman-teman bisa mengisinya. Misalnya saya memberikan tag new gitu ya. Oke, new. Kemudian saya klik continue to match. Nah, kalau sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada 3 kolom yang tadi sudah kita buat ya. Ada email address, ada first name, dan ada last name. Teman-teman bisa cek ya, apakah memang sudah benar ya. Di sini kan memang isiannya adalah email, jadi sudah benar. Tapi mungkin ini teman-teman bingung nih, Bu. Tadi kan kayaknya isi emailnya banyak, tapi kok yang muncul di tabel cuma 3 ya, Bu? Oh, ini tampilan depannya aja. Di sini sudah ada notifikasi, Bu, 12 konteks sudah direcognize dari file ini. Jadi yang ditampilkan 3, tetapi 12 konteksnya itu ada. Dan di sini juga ada tertulis ya, kalau apa namanya, ada 3 kolom yang akan diimport ke sini. Oke. Oke, setelah itu kita pilih finalize import. Jadi yang tadi itu 3 itu cuma kayak preview gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke, teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita pilih yang bagian complete import. Kita klik ini. Ini prosesnya memang agak lama ya, Bu? Terkait koneksi internet juga ya, Bu ya. Oke.
kadang tergantung juga dengan jumlah field data yang kita masukkan. Jadi kalau semakin banyak bisa juga semakin memakan waktu yang lama dan terkait juga dengan koneksi internet. Nah ini ya Bu, ada keterangan maksimum number dari kontak yang dapat kita gunakan di dalam free plan ini adalah sebanyak 2.000. Jadi mungkin Bu Tika bisa ngasih nggak tips dan trik nih, gimana caranya biar kita bisa mengoptimalkan free plan ini. Jadi kayaknya kita perlu sering-sering refresh ini kita ya Bu, audiens kita ya Bu. Ya Bu, kita perlu sering-sering refresh dan menurut saya ya adalah bagaimana kita mendapatkan data dari audiens kita atau calon customer kita. Makanya salah satu hal yang perlu kita juga perhatikan di dalam dunia digital marketing itu adalah persona, Bu. Atau mungkin kalau bisa saya kaitkan dengan customer segment. Kalau misalnya bisnis kita sudah jalan, kita kan sudah mendapatkan orang yang membeli ya, atau yang merupakan customer ya. Jadi di situ kita sudah bisa minta datanya. Tapi kalau bisnis kita baru akan dimulai, kita kan perlu nih Bu, menyasar kira-kira pasar saya itu seperti apa, segmentasi customer saya itu seperti apa. Nah, di situ kita perlu juga belajar persona sih, Bu. Jadi kayak profiling gitu ya. Kira-kira yang akan cocok produk saya ini, yang akan membutuhkan produk saya ini, tipe orang yang seperti apa. Atau mungkin kalau dalam satu kategori yang lebih besar, golongan orang yang memiliki ciri-ciri seperti apa. Nah, itu penting. Setelah itu kita jejaki bagaimana kita bisa mendapatkan data dari mereka atau alamat email, tentu saja dengan cara yang legal ya, agar kita bisa merich mereka. Karena meskipun mereka ini cocok banget nih dengan produk kita, tapi kalau tidak pernah ada jalan menuju ke mereka ya, mereka juga kan nggak akan tahu di tengah persaingan yang semakin gencar begini, kalau kita tidak proaktif ya untuk bergerak di dunia digital marketing, kita juga akan ketinggalan. Kurang lebih seperti itu sih Bu, sedikit tipsnya. Jadi teman-teman juga belajar untuk profilkan ya, kira-kira calon customer saya seperti apa. Nah, ini sudah sukses Bu importnya. Nah, di sini sudah sukses. Oke, kalau sudah sukses, sekarang kita bisa mulai untuk melakukan campaign. Bu Indra nggak tertarik nih dengar kata campaign? Kalau campaign ini saya bingung ini Bu, campaign buat apa ya? Apa kampanye online kayak pemilu-pemilu gitu ya Bu? Ya, ini Bu, bukan terkait dengan politik ya Bu ya. Campaign di sini bukan terkait dengan 01, 02 atau 03 gitu ya, atau nomor urut yang lainnya. Tapi campaign di dalam bahasa marketing itu merupakan merujuk kepada sebuah program yang dilakukan oleh business owner atau pengembang bisnis ini untuk mempromosikan sebuah program, sebuah event atau sebuah produk baru gitu yang baru diluncurkan. Jadi semacam sebuah movement atau program gitu ya Bu yang dilakukan. Jadi bukan terkait dengan politik ya teman-teman kalau dalam bahasa di Mailchimp ini. Nah, jadi ini kita akan melihat contoh gimana kalau kita mau membuat sebuah campaign. Nah, pertama kita tentukan dulu campaign apa yang akan kita buat. Nah, misalnya di sini saya paling senang mencontohkan untuk yang dunia fashion karena saya cukup suka lihat-lihat kadang gitu ya. Kalau di dunia fashion itu juga untuk marketingnya cukup gencar, jadi sebagai untuk contoh juga ada beberapa hal yang bisa kita pergunakan. Misalnya ya teman-teman, kalau teman-teman tahu, kalau di Indonesia kan kita hanya punya 2 musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Tapi kalau di dunia fashion biasanya itu arahnya dari west ya, western, jadi ada 4 season ya kan. Biasanya ada summer, winter, spring dan autumn. Jadi biasa juga untuk baju-baju yang dikeluarkan mengikuti season itu misalnya. Jadi untuk contoh kali ini Bu, kita akan mencoba untuk memberikan sebuah campaign sekarang kan bulan Maret ya, di mana biasanya ini sudah memasuki season spring gitu kalau di barat ya gitu. Jadi biasanya juga kalau teman-teman berkunjung ke toko-toko offline onsite juga kan ada mulai perubahan itu ya stok ya. Nah, jadi mari kita coba lihat bersama. Nah, di sini sudah ada tampilan, di sini ada all campaign. Oke.
Kita bisa pilih yang all campaign. Kalau belum pernah ada campaign-nya, ini akan kosong teman-teman. Tapi kalau sudah ada, seperti mungkin teman-teman yang sudah pernah mencoba, nah ini akan ada beberapa ya. Nah, kalau yang bagian baru kita bisa klik yang di pojok kanan atas ada tulisan create campaign. Kemudian di sini kita pilih yang email. Selanjutnya kita beri nama dulu Bu campaign-nya. Bu Indra, apakah ada saran atau ada masukan namanya apa? Gak ada sih Bu, sebentar lagi Easter aja nih, Paskah nih. Oh iya ya, jadi menuju apa namanya Pasca ya, Easter ya. Biasa kan kalau saya tuh welcome to apa spring atau apa ya seperti contohnya ini bisa Easter. Nah teman-teman ketika membuat nama campaign perhatikan juga bahasanya. Jadi tidak perlu yang terlalu panjang atau juga yang kayak ditulis begini aja ya. Sebaiknya jangan. Belajar juga untuk membuat sebuah konsep ya dalam dunia marketing. Mungkin bisa Easter ya. Kalau langsung Easter kan agak itu ya Bu. Mungkin bisa road to Easter. Atau bisa juga seperti ini bahasanya. Joyfully Easter. Nah, Easter kan sebuah perayaan ya yang membahagiakan. Nah, di sini bisa kita klik begin kalau sudah. Nah, kalau sudah, sini ada kata joyfully Easter. Di sini sekarang kita bisa memasukkan dulu untuk siapa kita akan mengirim email ini ya Bu ya. Nah, di sini teman-teman lihat sudah ada tulisan 13 resipien. Jadi ada 13 penerima. Tadi kan di kontaknya Bu Pratika sudah ada 7, terus ditambah 1 dan ditambah 5 ya. Jadi totalnya sudah ada 13. Kita bisa pilih di sini edit resipien. Nah, kalau memang semuanya sama gitu ya, kita langsung pilih aja yang all subscribers in audience. Jadi misalnya ini, kemudian save. Oke, di sini juga kita bisa klik yang personalized. Jadi nanti kita bisa menaruh sebuah sapaan kepada penerimanya. Jadi misalnya ya Bu, misal Bu Indra menerima email yang tulisannya langsung promo dengan ada kata-kata misalnya, Hai Indra, kira-kira lebih nice yang mana ya Bu kalau dalam dunia marketing? Lebih bagus yang Hai Indra sih Bu, lebih personal. Lebih personal ya, lebih ada sentuhan personal touch-nya. Jadi kita pilih yang di bagian merge tag, kita pilih F name ya, itu first name. First name, kemudian save. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yang di sini ada tulisan juga looks good. Jadi dari MailChimp ada semacam feedback gitu. Nah, kemudian di sini kita pilih edit from. Jadi kita mau email kita itu terkirim dari siapa, namanya apa. Misalnya nama lembaga, ini kan masih Kartika, nama personal, mungkin bisa dari toko apa ya. Misalnya ABC Butik. Nah, ini contoh aja. Ya, teman-teman. Kan tadi tentang dunia fashion. Oke. Nah, email address-nya ini nggak apa-apa. Setelah itu pilih save. Oke, setelah itu kita bisa juga pilih subjek. Subjek ini yang akan keluar di awal. Jadi sebaiknya menggunakan kata-kata yang juga menarik. Subjek adalah Hai Dear. Nah, ini kan biasa kalau dalam dunia fashion ya. Tentu saja kalau menjual barang-barang yang kesannya lebih serius ya, silakan disesuaikan dengan copywriting yang lebih baik. Copywriting ini merupakan materi waktu teman-teman mengambil yang di mata kuliah klaster yang bagian pertama ya, mungkin bisa dibuka-buka lagi slide-nya. Kemudian di sini ada preview text, jadi itu yang akan kelihatan. Jadi kalau yang di atas ini semacam judulnya, kalau sini akan kelihatan. Jadi seperti kata-kata "Spur is coming" yang akan kelihatan. Prepare your self. Oke. Seperti ini. Kalau sudah bisa diklik save. Kemudian bagian kontennya. Nah, sekarang masuk pada desain emailnya. Di sini kita memang perlu untuk ya teman-teman mendesain gitu.
tampilannya. Nah, di sini tapi tenang aja, di sini sudah tersedia berbagai macam template yang sekiranya dapat membantu teman-teman. Jadi nggak full dari nol. Jadi kalau teman-teman ingin kayak apa ya namanya ya, menggunakan salah satu template-nya, teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kategorinya. Di sini teman-teman bisa membaca, di sini ada tulisan sell products. Jadi kalau untuk yang memang mau menjual, bisa langsung. Ini ada make an announcement. Jadi kalau yang tipe-tipenya seperti pengumuman, ada launching produk baru, teman-teman bisa menggunakan ini. Di sini ada tell a story, kalau mau cerita, follow up, educate, dan lain sebagainya. Bisa dipilih. Juga ada template yang basic kalau teman-teman memang mau yang kosongan ya, memang benar-benar pure dari teman-teman. It's okay. Nah, dipilih misalnya di sini saya pilih yang sell product. Nah, ini butuh waktu sedikit untuk itu, oke. Nah, di sini keluar tampilan seperti ini. Tampilan ini merupakan tampilan di mana teman-teman dapat menyesuaikan, mengisi isian kontennya berdasarkan dengan hal-hal apa saja yang teman-teman perlukan. Nah, di 2 semester sebelumnya, teman-teman sudah sempatkan membuat postingan di Instagram, juga di Shopee, Tokopedia, atau platform marketplace maupun e-commerce yang lain. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu untuk dimasukkan ke sini. Jangan lupa dalam dunia email marketing yang sungguhan, bukan yang uji coba, perhatikan benar-benar hak ciptanya. Jadi jangan ambil comot aja langsung dari mana misalnya, dari Google, dan itu ada watermark milik orang lain. Better untuk menyiapkan konten fotonya sendiri. Oke, di sini kalau kita bisa lihat ya Bu, ada bagian logo. Kalau mau menaruh logo, mungkin bisa teman-teman klik ya di sini. Logonya juga bisa dipindah kalau mau dipindah. Kalau tidak mau juga ya oke. Nah di sini Itu drag and drop ya, Bu? ya ini sistemnya drag and drop, jadi bisa dipindah-pindah Bu. Tapi karena kebetulan saya memilih template ini, jadi saya rasa sudah apa ya, urutannya sudah oke ya. Kalau kita belajar web ya, paling enggak kan ada header-nya, body dan footer ya. Kecuali itu basicnya ya. Nah ini kan sudah ada yang bagian atas, bagian tengah juga, dan bagian bawah. Jadi ini saya yang akan saya gunakan. Nah setelah teman-teman mengeklik bagian ini, di sebelah kanan itu akan muncul bagian untuk kita mengaturnya ya. Jadi di sini ada your default logo, bisa replace. Jadi bisa teman-teman replace dengan logo teman-teman yang lain. Nah ini saya sudah ada contohnya, misalnya ini The Designer. Ini saya buat dari Canva. Jadi untuk membantu teman-teman juga untuk pembuatan konten bagi yang, Bu, saya merasa belum begitu ada apa ya Bu, kayak talenta di dunia desain. Tenang aja, nggak semua orang juga sudah apa namanya bisa langsung meng-create gitu ya, sebuah desain langsung gitu kan. Tapi ada platform juga yang bisa membantu kita, yaitu namanya Canva. Bagi Anda yang memang bisa desain sendiri silakan, tapi bagi yang ingin belajar dulu juga bisa pakai Canva. Canva itu juga ada yang berbayar, ada yang free. Ini saya pakai yang free. Buatnya cepat, ini mungkin bisa saya buka sedikit ya sambil menunggu. Nah, di sini saya tidak akan mengajarkan tentang Canva karena bukan itu materi kita hari ini, tapi sedikit sekilas saya tunjukkan. Teman-teman di sini sudah ada berbagai template tergantung postingan yang akan teman-teman buat. Canva menyediakannya. Jadi misalnya untuk presentation, video, Instagram post, Facebook post, poster, logo, dan lain sebagainya, tinggal dipilih. Kalau saya waktu membuat yang tadi, saya pilih yang logo. Kemudian pilih yang saya. Jadi jangan menyerah, sekarang sudah banyak jalan menuju Roma ya, Bu. Jadi tinggal bagaimana kreativitas dan effort kita untuk mencari. Oke, di sini sudah. Selanjutnya saya di sini di bagian sebelah kiri ada tulisan color dan image. Misalnya saya ingin ini kan semacam bannernya, saya ingin mengganti warnanya. Berarti akan mengklik color. Oke. Nah, di sini akan ada muncul warna-warna yang bisa kita pilih. Misalnya, saya pilih yang agak biru aja, jadi mirip, kan? Oke, gitu Bu. Kemudian selanjutnya ini teman-teman bisa
sort dulu mana yang ingin dituliskan dan bisa, kalau ini foto, saya rasa mungkin foto saya nggak dulu, jadi saya bisa delete. Ini ada gambar brush dan teman-teman bisa klik, kemudian delete. Selanjutnya di sini teks ya, mungkin akan ke teks. Kalau teman-teman cermati di bagian kanan juga ada pilihan image and text. Misalnya teman-teman mau pakai itu tinggal di drag and drop. Atau mau teks aja, mau yang teks di dalam box, image card itu tinggal dipilih. Jadi silakan ya berkreasi. Nah, misalnya di sini saya ingin menuliskan, nah akan muncul bagian untuk dieditnya di sebelah kanan ya. Jadi jangan bingung kok ini nggak keluar. Lihat di sebelah kanannya, di sini ada. Nah, di sini misalnya saya ingin menuliskan hi, oke. Karena ini bahasa fashion, jadi hi dear gitu ya. Kemudian supaya bisa lebih personal touch, saya akan menuliskan, memberikan namanya. Teman-teman kita bisa memilih yang bagian ini merge text, ya merge text. Ini bisa teman-teman klik dan di sini ada pilihan teman-teman ingin mention dengan yang mana. Tentu saja jangan email address ya. Mungkin ya Bu ya, mungkin kita yang first name aja lah gitu ya, gitu. Terus selanjutnya di enter, teman-teman juga bisa menaruh apa ya namanya, juga simbol logo dan gitu ya. Yuk cek ada koleksi terbaru nih. Wah, ini ada typo dari keyboardnya, koleksi terbaru buat kamu. Nah, contoh seperti ini ya. Ini contoh. Kalau sudah, jangan lupa dipilih save and close, kemudian diklik continue. Oke, kita akan cek apakah postingan kita itu sudah bisa dikirim atau belum. Nah, di sini. Di sini teman-teman lihat, di sini masih ada tanda apa namanya? Kali. Berarti belum bisa untuk kita kirim. Kalau sudah tanda V ya, kayak cek gitu, itu sudah bisa. Nah, tapi Mailchimp memberikan clue kenapa belum bisa. Nah, di sini ada ditulis bahwa to send your email, remove or replace the placeholder content yang terkait ini. Tadi kan banyak yang nggak saya isi ya, jadi kita edit dulu. Oh, yang dari template itu tadi disuruh edit ya Bu ya? Iya Bu, jadi biar nggak kosongan begitu ya. Kan ini cuma mau ngetes, tapi kan gitu ya. Nah, jadi berarti ada sedikit quality control juga ya Bu dari Mailchimp secara nggak langsung, biar kita nggak nge-spam. Nah ini loh tadi kan ya, ini ada yang kosongan-kosongan. Ini teman-teman mungkin bisa isi, atau kalau saya delete dulu aja. Oke, gitu. Jadi daripada saya menggunakan template yang berlebihan gitu ya. Ada lagi yang menjadi bawaan. Ini kalau teman-teman sudah mau mengirim yang beneran, teman-teman bisa isi yang memang sesuai ya. Oke. Nah, kalau ini sudah, mari kita cek lagi apakah sudah bisa. Di bagian continue. Nah, di sini sudah ada cek, berarti sudah ready gitu ya. Oke, nah kalau sudah ready, di sini teman-teman bisa untuk memilih add recipient. Oh, tadi sudah ya, tadi sudah. Kadang saya mengekliknya di belakang, jadi agak ke bawah itu. Nah, kalau tadi sudah, teman-teman bisa bersiap untuk mengirimnya. Nah, kalau teman-teman ingin mengetes terlebih dahulu, nah teman-teman bisa pilih yang ini, send a test email. Jadi dicek dulu desainnya kemana, nah ke sebuah email yang kita pilih tentu aja. Nah, misalnya saya akan kirim ke email UC saya. Karena kan ini email from-nya kan, karena nanti nggak lucu from dan to ya, jadi ini akan coba ke email UC, send test, dan kita wait ya, kita tunggu sebentar. Oke, sambil menunggu teman-teman, gimana Bu Indra melihat Mailchimp ini? Ini saya ingin lihat nih Bu, penasaran hasilnya kayak apa ya.
Soalnya jadi penting banget, kayaknya penting nggak sih Bu, kita harus send tes email dulu, penting apa enggak sih nih? Apa saya langsung, saya nggak peduli ya, saya send email aja. Sebaiknya ya Bu, kalau kita akan berhubungan dengan orang lain ya, akan mengirimkan apa namanya semacam promo, ada baiknya mungkin kita semacam gladi bersih dulu ya. Jadi kalau menurut saya sih akan lebih baik kalau kita send tes email dulu. Oke, ini saya masih menunggu emailnya masuk. Terkadang email ini juga bisa cepat masuk, terkadang juga butuh waktu gitu terkait kondisi internet dan juga servernya. Kadang kalau yang deket itu kadang-kadang emailnya lama Bu, kalau yang jauh itu emailnya terima duluan Bu. Oh gitu Iya ya. kadang gitu Bu, nggak tahu dari sistem internet tuh. Oh oke oke. Oke teman-teman kita masih menunggu sebentar. Oke, nah sekarang saya mau coba kirim ke Bu Indra juga ya. Bu Indra mau kan dikirim? Boleh Bu, tes Oke. email aja. Nah, misalnya di sini ini ya indra.maria.cipta.ac.id Betul. dan klik send this way. Nah, oke. Mari kita lihat di tempat Bu Indra apakah sudah keluar. Oke, saya stop share dulu, mungkin Bu Indra bisa menunjukkan. Oke, udah masuk nih Bu, saya share screen. Udah kelihatan ya Bu? Nah ini Iya, nih Bu, ini yang ngirim ABC Beauty. oke, Mobilnya Ibu tadi, oke. tampilannya kayak gini. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman, ini seperti ini contoh ketika kita ingin mengirimkan email marketing. Nah, terakhir sebelum kita menutup materi ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita dapat melakukan juga analytics ya dari dalamnya. Nah, teman-teman bisa mengklik campaign, kemudian di situ nanti akan ada sedikit informasi tentang. Nah, ini misalnya teman-teman sudah sempat mengirim, tadi saya beberapa waktu yang sebelumnya juga sudah sempat mencoba, di sini akan ada info berapa yang membuka dan berapa yang mengeklik ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan feedback apakah email kita itu sudah diterima dan sudah dibuka dan apakah ada misalnya kita menaruh link, apakah link tersebut diklik gitu ya. Jadi Butika, tadi yang Joyful Easter kalau desain gimana Bu ya? Itu kan masih draft ya Bu ya? oke. Nanti teman-teman kalau mau ngirimnya tinggal mencet tombol yang mana ya Bu? Oh, yang tadi. Kalau tadi kan masih draft. Setelah draftnya sudah selesai, teman-teman jangan, saya balik lagi ya ke edit design. Itu jangan lupa untuk mengklik save and close dulu di bagian kanan bawah. Oke, kita tunggu sebentar. Itu untuk memastikan sih bahwa kalau segala perubahan yang sudah dibuat itu sudah di save. Ini masih dalam proses. Nah, misalnya seperti ini ya, sudah ada di sini. Oke. Ini kalau memberikan komen, ini blog. Nah ini, nah misalnya sudah dirasa oke gitu ya, klik yang save and close. Ini kan hanya sebagai contoh, jadi teman-teman nanti bisa kembangkan sendiri. Kalau sudah, baru klik continue yang ada di bagian kanan atas. Nah, jika sudah klik continue, teman-teman nanti bisa mengirim emailnya. Ada dua pilihan. Pertama, kalau mau send tes email dulu seperti tadi. Nah, kalau send tes emailnya sudah oke, kita ibaratnya sudah melihat tampilan yang diterima oleh penerimanya itu seperti apa, kita sudah lebih pede nih Bu untuk mengirimkan ke customer kita. Nah, kita bisa pilih yang edit recipient di sini dan kemudian kita bisa pilih yang save. Kalau di sini semua sudah oke, kita bisa klik send yang di kanan atas. Kalau send itu berarti directly langsung sekarang ini juga dikirim nih ya Bu ya? Iya Bu, langsung dikirim ke para audiensnya. Nah, tapi teman-teman jangan lupa perhatiin juga waktu saat mengirim emailnya. Kenapa Bu? Jadi teman-teman wajib mikirin juga kalau misalnya teman-teman mau ngiriminnya, oh setiap jam 8 pagi, nah itu jangan lupa bisa schedule kayaknya ya Bu ya. Iya,
Bisa juga di schedule kalau misalnya, wah ini kan saya selesai kerja misalnya malam ya Bu ya, misalnya selesai kerja itu jam 10 malam dan kita merasa kayak, waduh sudah sungkan kalau dikirim sekarang mungkin audiens sudah tidur atau kemungkinan nggak akan membuka kan ya di jam-jam itu, teman-teman bisa pilih yang bagian ini button schedule dan kemudian delivery date-nya itu bisa disetel di sini. Seperti itu, Bu. Oke Bu, terima kasih. Oke, Bu, sama-sama. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan terkait email marketing powered by Mailchimp untuk pertemuan kali ini. Ada juga platform lain, tapi kali ini kita melihat tentang Mailchimp. Silakan teman-teman coba. Dan kami juga dari tim digital marketing sudah menyediakan semacam itu, Bu, step by step yang sudah dalam bentuk PDF ya atau PPT yang bisa teman-teman pelajari sewaktu-waktu lupa. Sesi ini kan bisa ditonton lagi, tapi sewaktu-waktu lupa dan ingin melihat langsung itu sudah ada. Jadi Anda bisa cek nanti di e-learning-nya masing-masing. Jadi dari sisi visualnya dapat, tapi dokumentasi juga ada ya Bu ya. Itu harapannya bisa membantu teman-teman semua. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu Kartika. Sama-sama. Semoga teman-teman bisa coba email marketingnya pakai Mailchimp ini. Jadi dilihat juga mungkin bisa ditonton ulang lagi nih video kita sore ini, pagi ini sih. Ini bisa ditonton lagi gitu ya. Makasih Bu Kartika atas waktunya untuk sharing terkait Mailchimp. Sama-sama Bu, dengan senang hati. Terima kasih juga teman-teman. Semoga yang kami sharingkan bisa berguna. Sampai jumpa di kelas atau pada pertemuan selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Bye.